jangan lupa like dan subscribe. Selamat datang kembali di Riva Channel. Hari ini kita akan belajar untuk menanam cabai part 2, yaitu bagaimana kita pindah semai ke media tanam di bedengan. Oke, pertama kita akan penyiapan bahan-bahan pembuatan bedengan. Yang pertama, bahan yang harus kita siapkan adalah bakteri EM4. Fungsi bakteri E4 adalah pengurai bahan-bahan organik di dalam tanah. Bakteri E4 digunakan untuk mengurai kotoran kambing menjadi pupuk kandang. Yang kita butuhkan adalah pupuk NPK. Di dalam pupuk NPK terdapat kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur hara makro penting bagi tanaman. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah plastik mulsa. Plastik mulsa berfungsi untuk mengcover atau melapisi tanah sehingga kelembapan tanah nanti akan terjaga. Plastik mulsa terdiri dari dua bagian, yaitu berwarna silver dan hitam. Untuk bagian atas kita menggunakan bagian warna silver sehingga nanti matahari terpantulkan oleh plastik mulsa sehingga kelembapan bisa terjaga. Selanjutnya yang kita butuhkan juga kapur dolomit pertanian. Kapur dolomit pertanian berfungsi untuk menaikkan pH tanah yang asam menjadi netral. Dalam hal ini kita akan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang itu memiliki kecenderungan pH-nya asam, sehingga kita membutuhkan kapur dolomit pertanian untuk menaikkan pH sehingga menjadi bersifat netral. Kita akan belajar membuat larutan NPK untuk tambahan nutrien tanah. Oke, yang pertama kita isi 1 ember atau setara dengan 10 liter air. Kita isi embernya dengan air 10 liter. Dalam mengisi air ini diusahakan jangan terlalu penuh ya, agar nanti untuk mengaduk NPK nanti tidak terlalu meluber-luber. Selanjutnya kita tambahkan NPK sebanyak 2 sendok makan. Kita tambahkan di 10 liter air tadi, lalu kita aduk-aduk hingga merata larutan NPK dan antara campuran NPK dengan air. Kita aduk terus hingga merata larutan NPK ini sehingga nanti dapat tercampur dengan sempurna dengan air, tidak ada Jangan lupa like dan subscribe channel saya sehingga nanti kita akan terus berkarya. Kita aduk pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa sehingga nanti dalam penggunaannya bisa optimal. Oke, kita aduk terus, aduk terus pelan-pelan, kita aduk pelan-pelan. Pelan-pelan diaduk dengan ditambah air sehingga nanti bisa memenuhi dengan 1 ember. Tambah air pelan-pelan, kita aduk terus, aduk. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengolah bedengan. Yang pertama, kita siramkan larutan NPK ke atas permukaan bedengan. Kita siramkan secara merata. Ya, pastikan penyiraman ini merata ya, teman-teman. Pelan-pelan saja, yang penting merata.
Oke, setelah dilakukan penambahan nutrien dengan NPK, selanjutnya kita lanjutkan dengan penambahan kapur dolomit pertanian dengan fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kapur dolomit pertanian ini memiliki tekstur sedikit kasar, bersifat akan memanaskan bedengan tersebut sehingga nanti akan menetralisir pH. Oke, kita taburkan merata kapur dolomit pertanian di atas permukaan bedengan. Kita taburkan. Pastikan dalam menaburkan kapur dolomit itu secara merata ya teman-teman, agar nanti pH tanah yang digunakan agar pH-nya netral, kita taburkan secara merata. Karena jika pH terlalu asam, karena kita menggunakan kohe kambing di pengolahan bedengan ini, nanti akan menyebabkan tanaman daun cabai akan keriting. Nah, ini adalah tampilan dari bedengan yang sudah kita buat, yang sudah diberi nutrien dan pupuk NPK. Nanti bedengan akan kita tutup dengan seng. Oke, selanjutnya kita akan melapisi bedengan dengan mulsa. Setelah tanah diolah, kita lapisi bedengan dengan mulsa dengan cara sebagai berikut. Pertama, mulsa kita gelar di atas permukaan tanah, lalu kita tarik. Lalu setelah itu, dalam penggelaran mulsa di atas bedengan diusahakan jangan sampai terlipat ya teman-teman. Oke, kita gelar di atas permukaan bedengan seperti ini. Setelah mulsa tergelar, lalu kita akan menggunakan bambu atau potongan bambu untuk menahan plastik mulsa. Lalu kita rapikan setiap sisi mulsa, kita cek agar tidak ada bagian yang tertekuk atau terlipat. Jika nanti ada bagian yang terlipat, nanti akan mengganggu efektivitas mulsa dalam melakukan cover atau melindungi bedengan tanah. Mulsa sendiri berfungsi sebagai menjaga kelembapan tanah dan mencegah munculnya rumput-rumput liar yang nantinya akan mengganggu perkembangbiakan atau pertumbuhan tanaman menjadi tidak efektif dalam pertumbuhannya. Oke, selanjutnya kita gelar plastik mulsa. Kita buka lapisan plastik mulsa. Pastikan bagian silver itu menghadap ke atas ya teman-teman, karena nanti sebagai untuk memantulkan kembali cahaya matahari sehingga tanah tidak terlalu panas. Jika tanah terlalu panas mengakibatkan tanaman cabai itu akan mudah layu. Hal ini terjadi jika di lokasi yang sangat panas, seperti lokasi saya ini adalah lokasi yang sangat panas, sehingga saya memutuskan untuk menanam cabai dengan menggunakan mulsa. Oke, selanjutnya kita tekuk bagian sisi dari plastik mulsa dengan menggunakan batang bambu yang sudah kita siapkan. Batang bambu yang saya siapkan ini memiliki panjang sekitar 30-40 cm ya teman-teman.
Oke, untuk penahan plastik mulsa saya menggunakan patok. Patok berfungsi untuk menahan gulungan. Saya tancapkan di tanah bedengan. Oke, saya menggunakan 2 patok untuk menahan bagian kiri dan kanan. Patok yang saya gunakan ini terbuat dari bambu yang sudah saya belah dan kita lancipi di ujungnya, dan sehingga nanti mudah untuk ditancapkan di tanah bedengan. Lalu pastikan patok terpasang dengan kencang, karena nanti kita akan menarik mulsa ini agar mulsa kencang dengan tanah bedengan. Untuk sisi yang lain, ulangi langkah yang kita lakukan pada sebelumnya. Lalu kita tarik terlebih dahulu plastik mulsa, tarik sehingga kencang. Ya, kita tarik seperti pada video saya ini. Kita tarik sehingga kencang. Pastikan kencang ya teman-teman, karena jika nanti tidak kencang, nanti akan menyebabkan mulsa tidak efektif untuk melindungi tanah. Oke, sebagai tambahan, jika nanti dirasa jika menggunakan patok bambu masih mulsa belum kencang, maka saya menggunakan batu bata. Batu bata berfungsi untuk membantu patok bambu untuk mengencangkan mulsa. Selain itu, batu bata berfungsi untuk menahan tanah, membantu mulsa untuk menahan tanah jika terjadi hujan sehingga tanah tidak mudah erosi. Mengapa saya memilih batu bata? Karena batu bata ini memiliki sifat yang sangat fleksibel ya teman-teman, dan mudah ditemukan di lokasi saya. Batu bata yang saya gunakan adalah batu bata bekas pakai. Ya, kita pasang batu bata dengan pelan-pelan. Kita pasang sehingga nanti mulsa akan menjadi kencang. Ya, beginilah kondisi air dari bedengan yang sudah selesai kita buat. Lalu biarkan bedengan ini selama 2 minggu supaya nutrien-nutrien dan pupuk di dalam bedengan nanti bisa, agar tanah dan nutrien bisa tercampur dan efektif dalam pertumbuhan tanaman. Lalu setelah 2 minggu kita akan belajar bagaimana cara berpindah tanam bibit cabai. Yang pertama adalah kita siapkan bibit cabai yang sudah berusia 2 minggu. Lalu setelah itu kita buat lubang di plastik mulsa di bedengan. Cara membuat lubang, saya memanfaatkan peralon PVC yang sudah dilancipi pada ujungnya. Ya, seperti ini teman-teman. Peralon kita lancipi ujungnya, yang nanti akan digunakan untuk melubangi plastik mulsa. Untuk cara melubanginya seperti ini. Ya, kita tancapkan di mulsa, lalu kita tekan
tangan satu untuk menahan peralon, tangan satu untuk menekan peralon sehingga menancap ke dalam tanah. Lalu kita tekan pipa dengan kira-kira sedalam 10 cm. Lalu kita keluarkan tanah di dalam pipa. Tanah ini kita manfaatkan kembali untuk menanam bibit ya teman-teman. Oke, kita lihat seperti ini. Lubang rapi dan presisi ya teman-teman, dengan menggunakan peralatan seadanya, menggunakan peralon tadi. Oke, selanjutnya kita buat lubang lagi. Untuk pembuatan lubang minimal adalah jaraknya 30 cm dan kita buat zigzag ya teman-teman. Kita buat bersilang atau zigzag seperti ini. Dalam buatan lubang kita buat zigzag ya, seperti ini, seperti yang teman-teman saksikan bagaimana saya membuat lubang di bedengan. Sangat mudah dan efektif teman-teman, dan tentunya sangat presisi jika kita menggunakan peralon seperti ini. Dalam membuat lubang, kita pastikan jaga jarak minimalnya adalah 30 cm. Mengapa ada jarak minimal? Karena ini terkait dengan pertumbuhan akar di dalam tanah agar tidak mengganggu antar tanaman. Jika terlalu dekat, maka pertumbuhan tanaman akan kerdil dikarenakan tanaman satu dan lain akan mengganggu nutrisi untuk masing-masing tanaman karena akarnya terlalu dekat, sehingga nutrisi pada tanaman akan terganggu. Oke, beginilah kondisi air dari bedengan yang sudah kita buat lubang. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana proses pindah tanam. Lalu kita siapkan bibit tanaman cabai yang sudah selesai kita semai pada part 1. Untuk memindah bibit cabai, kita usahakan dengan tanahnya ya teman-teman, agar akar nanti akan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Maka kita pindah dengan tanahnya sedikit seperti ini ya, seperti ini. Tanah balok ini kita ikut pindah dan kita masukkan ke dalam mulsa. Ya, kita masukkan bibit cabai ke dalam lubang mulsa. Lalu kita timbun lagi dengan menggunakan tanah bekas lubang mulsa yang kita buat tadi. Ulangi langkah sebelumnya tadi sehingga nanti bibit cabai bisa dipindah tanamkan semua. Seperti ini kita tambahi. Lalu kita masukkan secara perlahan saja teman-teman, tidak usah terlalu terburu-buru dalam melakukan pindah tanam ini. Kita pastikan akar serta tanahnya bisa dipindah tanam ke bedengan. Seperti ini kita pindah tanam pelan-pelan. Pastikan bibit cabai tertanam dengan presisi teman-teman. Oke, kita pindah seperti ini. Oke, setelah selesai pindah tanam, langkah selanjutnya kita menyirami bibit cabai. Bibit cabai kita sirami.
Pindah tanam ini wajib dilakukan sore hari agar bibit cabai mudah beradaptasi dengan tanah yang baru. Lalu kita sirami seperti ini ya. Kita sirami secara merata. Begini kondisi pindah tanam yang sudah selesai kita lakukan, sangat sempurna teman-teman. Bibit cabai sudah kita pindah di bedengan yang kita buat tadi. Lalu kita lakukan perawatan rutin sampai usia panen. Oke, terima kasih teman-teman, kita selesai melakukan pindah tanam. Untuk selanjutnya kita lakukan perawatan rutin hingga usia panen. Jangan lupa like dan subscribe. Ini harus subscribe untuk channel ayah ya.